Bapak, terima kasih. Sebentar. Bapak, terima kasih buat siang ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hatimu, pesan Tuhan untuk kami semakin kuat, semakin teguh. Kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi sehingga kami tidak gampang ditipu daya iblis. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, ambil alih semua khotbah ini dari awal hingga akhir, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Urapi bibir lidah hambamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya. Ya, tadi ada yang tanya ada live ya mungkin terlambat, mereka tidak tahu. Hari ini saya akan berkhotbah tentang titik balik ya, dimana semuanya semakin kacau. Ini gongnya ya. Jadi titik balik ini, khotbah ini kelanjutan dari khotbah saya hari Sabtu. Jadi yang mau lihat khotbah ini tolong juga bisa lihat khotbah saya hari Sabtu, karena ini adalah gong titik baliknya ya. Jadi hari ini kita percaya bahwa ada banyak orang yang datang sama saya hari-hari ini sudah mengangkat tangan. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Waktu kegagalan, waktu hidupmu sudah semuanya makin kacau ya. Rata-rata orang bilang gini, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang datang sama saya. Dia bilang, Bu Eli, saya sudah tidak punya apa-apa untuk bayar hutang. Semua sudah aset dijual. Saya sudah tidak tahu hutang itu bagaimana caranya untuk membayar ya. Ada orang juga yang sudah datang, beberapa juga masalah keuangan, masalah rumah tangga. Tapi Tuhan taruh di hati saya, kenapa khotbah ini sama yang minggu hari Sabtu itu merupakan satu jawaban buat saudara dan saya ya. Saya juga waktu Tuhan kasih peneguhan itu, saya bilang Tuhan tuh luar biasa. Dan ketika itu saya cuma memberi nasihat buat orang-orang yang sudah putus asa. Saudara sudah angkat tangan, saudara sudah tidak punya kemampuan, tapi saudara jangan lupa, Tuhan di atas segala sumber itu yang akan memampukan saudara melewati hal yang sudah tidak mampu. Hari ini yakinlah bahwa firman Tuhan itu yang bisa memerdekakan keuanganmu, rumah tanggamu. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu dalam hidupmu. Bahkan Ulangan 8 ayat 3 berkata bahwa hidup saudara dan saya itu ditentukan dari apa kata Tuhan. Jadi hidupmu hari ini bukan ditentukan keuanganmu yang sudah benar-benar minus. Engkau tidak tahu lagi bayar cicilan gimana, Bu Eli. Setiap bulan kewajiban saya bayar, sedang yang saya terima tidak sesuai dengan kewajiban saya. Ini waktunya saudara mulai praktek kebenaran. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan saudara dari hutangmu, dari masalah rumah tanggamu, dan hanya hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan tahu, jujur, waktu firman ini dipersiapkan, Tuhan kasih gambaran gini loh nak. Kalau kita ini punya anak, ya, saudara semua punya anak. Anak saudara salah, kita pasti gagal. Yang mengalami masalah hutang itu pasti juga kesalahan saudara. Saudara terlalu bernafsu, saudara mungkin juga tidak tahu, tidak bisa baca masa, tapi terlalu banyak investasi. Akibatnya siapa yang tahu pandemi ini tidak selesai-selesai. Mungkin hari ini saudara juga merasa bahwa sebagai istri yang gagal karena terlalu sifat saudara yang dominan, akibatnya suami saudara selingkuh. Semua kesalahan bisa terjadi, tapi Tuhan mengingatkan hari ini, sebagai seorang orang tua, kalau lihat anaknya salah, kita ini datang sama orang tua. Pak, aku ya tahu aku salah, sampai aku hutang. Aku terlalu banyak meremehkan nasihat papa, sehingga aku punya hutang hari ini. Aku tidak punya uang, Pak. Aku memang salah, maaf no aku ya, Pak. Tolongin aku. Kira-kira saudara posisi sebagai orang tua yang saudara punya sumber, saudara tahu pasti, saudara paling tanya gini, utangmu berapa? Misalnya seorang anak nyebut, Pak, hutangku 20 juta. Aku tidak punya tabungan 20 juta. Tapi tiap hari debt collector itu datang, Pak. Terus
Terus gimana? Saudara sebagai orang tua, saudara tahu 20 juta itu terlalu kecil buat saudara. Hari ini, kalaupun sebagai orang tua, dia menunda waktu, dia itu cuma pengen tahu apa orang tua? Pengen didik, ngelatih saudara, tidak gampang-gampang ngulangi kesalahan yang sama. Supaya saudara terlatih, paling saudara didiamkan sejenak. Tapi bagi Tuhan, dia terlalu punya hati yang kasih. Saya terlalu percaya. Tuhan itu pasti bilang gini, nak, hutangmu hutangku, karena kamu ini anakku. Masalahmu itu masalahku, karena kamu ini darah dagingku. Kamu ini biji mataku. Kamu ini sangat aku kasih. Saudara tangkep ya. Jadi saudara jangan punya gambaran Tuhan itu jahat, karena saudara gagal, Tuhan tidak mau tahu. Tidak, saudara. Saudara bisa merasakan, saudara sebagai orang tua punya anak, saudara sendiri sebagai manusia, Tuhan itu sebagai bapak yang ngalang-ngalai orang tua di dunia. Dia pasti berkata, nak, masalahmu itu masalahku, hutangmu itu hutangku. Aku mau, tapi cara Tuhan mungkin hari ini tidak secepat yang saudara terima, karena dia ingin mendidik saudara sebagai anaknya supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Ada satu pembelajaran yang membuat saudara kapok dan saudara akan berjalan dengan menggantungkan, mengandalkan Tuhan. Tidak gampang-gampang mengandalkan utang, mengandalkan investasi, mengandalkan kepintaran saudara. Hari ini masa sukar. Kalau saudara tidak nempel mengandalkan Tuhan, di luar Tuhan, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi selama masa sukar ini, saudara nempel, saudara andalkan Tuhan, pakai percaya sama firman. Percayalah, firman Yohanes 14 ayat 5 yang berkata, di luar Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam aku, engkau sanggup menanggung segala perkara. Itu sebabnya hari ini, kita ini di tengah keadaan yang sulit, saudara sudah tidak punya kemampuan. Jujur, banyak orang sudah tidak punya kemampuan lagi. Dan orang banyak datang sama saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan 2 bulan ke depan. Itu benar-benar hari ini membutuhkan kuasa kebenaran firman yang akan membalik kenyataan hidupmu. Banyak orang hari ini terlalu dengar intimidasi iblis, ya. Ini saya buka dulu pemikiran saudara supaya saudara nanti menghadapi tantangan saudara langsung praktek firman ini. Saya waktu dapat hikmat ini dari Tuhan, saya bilang, Tuhan, engkau dahsyat. Saya bilang, engkau itu luar biasa. Saya kaget, saudara. Tuhan itu cuma ingatkan gini, setiap kali kita mau menabur benih kebenaran, ini yang dicuri oleh iblis. Saudara, waktu dengar firman saya, ada banyak orang bilang ini, Bu, waktu saya dengar khotbah Bu Eli, saya itu jadi kuat, Bu Eli. Tapi pada waktu realita, fakta buruk terjadi, saya langsung kehilangan iman saya. Kenapa ya Bu Eli? Nah, ini rahasianya. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya jadi anak Tuhan itu konsisten, stabil, bukan labil. Stabil, karena kalau saudara labil itu adalah trik iblis, karena iblis mengerti firman. Orang yang labil, imannya cuman percayanya naik turun, saudara tidak stabil, saudara tidak akan dapat apa-apa. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini ketika saudara dengar firman saya, saudara jadi kuat. Itu berarti saudara sedang mulai nanam benih kebenaran. Saudara mulai praktekkan. Oh ya, Bu Eli tadi bilang pikiran, perkataan, doa, percaya. Saudara mulai praktekkan firman, ya. Benih kebenarannya sudah benar. Tapi ketika ada prahara, saudara ada keadaan buruk, iblis mulai nanamkan benihnya juga. Yaitu apa? Benihnya takut, khawatir, cemas. Jujur, yang namanya benih takut, khawatir, cemas itu bukan dari Tuhan. Jelas Tuhan tidak pernah menaruh rasa takut khawatir dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun sebagai anak saudara menghadapi utang yang tadi 20 juta tidak punya, Pak, saya memang salah, saya minta maaf. Tuhan tidak pernah sebagai orang tua bilang gini, rasain lu, tanggung sendiri, kapokmu kapan, biar kamu dihukum. Oh no, itu bukan Tuhan saudara.
Dia adalah Bapa yang penuh kasih, saudara. Dia adalah Bapa yang penuh rasa belas kasihan. Kalau saudara baca firman Tuhan di Perjanjian Baru, Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Itu sebabnya dia tidak akan pernah berkata, salahnya sendiri, hutang-hutang sendiri, dinikmati sendiri, suruh Tuhan yang bantu, saya bantu. Oh no, bukan itu, saudara. Tapi ketika kita mengakui kesalahan kita, kita hancur hati. Tuhan tergerak dengan belas kasihannya. Dan dia akan berkata, nak, walaupun engkau salah, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Ada aku sebagai sumbermu. Yang penting benihmu benar. Jangan sampai ketika sudah setiap hari, oh ya Bu Eli sudah ngajarin benih doa, pikiran, perkataan, doa, percaya sudah. Tapi ketika ada prahara, ada fakta buruk, saudara mulai tangkap benihnya iblis. Ditanam benihnya iblis, takut, khawatir. Akibatnya, naik, turun, saudara tidak dapat apa-apa. Alangkah hari ini, yuk kita stabil, konsisten. Karena ketika benih ini terus saudara tabur, yang namanya khotbah saya, ya, merubah kegagalan jadi keberhasilan, yaitu lewat percaya, lewat perkataan, lewat pikiran, lewat doa. Saudara ketika bisa menabur ini konsisten, oh enggak, aku tidak akan takut iblis. Aku tetap akan melakukan hal, aku percaya kepada Tuhan sebagai terang keselamatan gunung batu, dia pencipta segala makhluk. Dan ketika saudara konsisten, enggak, aku tahu, ketika perkataanku positif, aku punya kuasa. Perkataanku, aku punya kuasa. Aku bisa membuat mujizat dengan perkataanku, menciptakan mujizat. Aku punya otoritas memindahkan pohon ara, memindahkan gunung. Itu saudara ucapkan. Makanya kenapa khotbah saya yang hari Sabtu itu membuka saudara yakin dengan kuasa perkataanmu, yakin dengan kuasa percaya, yakin dengan kuasa pikiran. Dan pikiranmu ketika positif, ketika pikiranmu pikiran yang baik, pikiran firman yang manis, maka pikiranmu itu akan melakukan perkara besar, kejadian hidup yang dahsyat, kemenangan. Doa jelas besar kuasanya. Doa orang benar. Kalau pikiranmu positif, maka hatimu akan positif. Otomatis perbuatanmu pasti positif. Tidak mungkin, karena segala sesuatu dari pikiran. Kalau sudah turun hati, perbuatan positif, saudara akan mengalami terobosan. Yuk kita baca ayatnya. Hari ini kita baca dulu Yohanes 14 ayat 12 ya. Saudara mulai praktek, hari ini masa yang sukar, saudara sudah tidak punya senjata lagi selain senjata kebenaran firman. Karena firman tidak akan pernah berlalu. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi kebenaran firman itu selama-lamanya. Dan firman ini memerdekakan saudara. Dan saudara hidup ditentukan apa kata Tuhan. Hari ini yuk kita baca Yohanes 14 ayat 12. Saya agak cepat ya, supaya selesai. Nanti Sabtu ada kelanjutan lagi tentang hal bagaimana ucapan dan sikap yang menggerakkan hati Tuhan. Wow, Tuhan kasih seri ini, saya berkata Tuhan dahsyat. Saya waktu mempersiapkan ayat ini, saya itu sampai bilang, Tuhan, Engkau memberi kunci buat setiap orang benar itu sudah lebih dari cukup. Tapi kadang-kadang kita terlalu bodoh, kita terlalu dibutakan sama iblis dengan rasa takut khawatir yang besar, sehingga engkau tidak menyadari bahwa dalam hidupmu ada kuasa ilahi. Yuk, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya lihat ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara dan saya hari ini jangan menganggap remeh ada kuasa. Saudara bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan atas pohon ara, atas menggeser gunung. Saudara bisa membangkitkan orang mati, mungkin.
Kenapa nggak mungkin? Karena Tuhan sendiri berkata, kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Saudara bisa membelah laut dalam sekejap, saudara bisa merubah air tawar menjadi anggur dalam sekejap. Siapa yang nggak bisa menghalangi kuasa Tuhan? Ini yang berkata firman. Jangan meremehkan loh saudara. Nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang akan bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Wow. Tapi kuncinya saudara harus konsisten. Melakukan firman dan kebenaran ya. Jadi harus konsisten. Hari ini yang sudah di titik nadir, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, mungkin engkau sudah tidak diperhatikan sama suamimu, saudara tidak perlu takut, saudara punya ini ya. Saudara lihat Matius 8 ayat 13, kita baca supaya saudara makin terbuka pikiran saudara. Saya belum khotbah ini ya, belum gongnya, belum titik baliknya ini. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lihat ya, kuasa orang percaya itu tidak main-main saudara ya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sekali saudara percaya. Kenapa saya ulang kata percaya? Karena percaya itu adalah iman. Tuhan selalu memakai iman untuk menjawab mujizat, menjawab seperti apa yang engkau percaya. Lihat ya, Matius 8 ayat 13. Ayat itu berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yohanes tadi berkata, jika engkau percaya kepadaku, engkau dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar dari pekerjaanku. Itu sebabnya hari ini yuk saya bisa rangkum gini, iman plus perbuatan itu hidup. Tapi kalau iman tanpa perbuatan maka mati. Saudara dan saya tahu imanmu percaya ya, percaya itu bisa melakukan perkara besar, bisa jadilah seperti imanmu. Tapi perbuatan yang konsisten itu tadi minggu lalu, yaitu melalui perkataan, pikiran, doa. Itu perbuatan yang harus saudara connect. Kalau saudara bilang percaya, pikiranmu negatif, berarti itu tidak sejalan. Saudara mulai campur antara benihnya Tuhan sama benihnya iblis. Ngomong percaya, tapi benihnya iblis dimasukkan. Sehingga saudara tidak lihat breakthrough. Saudara tidak lihat sesuatu yang spektakuler karena dihambat. Sebenarnya benih ini akan muncul, tapi karena ada benihnya iblis ya. Sehingga apa? Benih yang saudara tanam itu tidak berkembang, tidak bertumbuh menjadi 30, 60, sampai 100 kali lipat. Karena saudara campur, saudara Tuhannya di atas bingung juga. Bingung 7 keliling. Benih iblis, benih Tuhan dicampur benih iblis. Hari ini pastikan konsisten. Tidak usah lihat fakta, tidak usah dengar apa kata pakar ini bahwa dunia ini akan hancur. Senyatanya memang dunia ini menuju kesudahannya. Tapi bukan buat orang benar. Orang benar itu selalu menuju kebahagiaan kekal. Dan saudara perlu pegang janji Tuhan. Hari ini saya terlalu percaya. Kenapa saya tenang? Karena Tuhan saya bilang gini, Tuhan, sak susah-susah hidupku loh Tuhan hari ini. Sak stres-stresnya pikiranku, kenyataan hidupku, aku ini terlalu percaya. Di balik kegagalanku, arahku, hidupku ini selalu kamu bawa naik Tuhan. Jadi kepala. Pokoknya tidak tahu caranya Tuhan gimana, aku itu pasti berhasil, pasti beruntung dalam hidupku. Itu yang saya yakini saudara. Itu merupakan satu kekuatan buat saya. Tidak mau hati saya dipenuhi virusnya iblis. Takut, khawatir, cemas, depresi. Saudara yang punya hutang hari ini ngomong, Tuhan sebanyak-banyaknya hutang. Hari ini aku sudah tidak punya apa-apa, tapi aku punya rasa percaya kepada Tuhan. Aku percaya kok Tuhan. Kalaupun aku gagal, Engkau itu tetap Bapak yang baik. Masalahku jadi masalahmu Tuhan. Dan aku tahu arah hidupku pasti berhasil. Tidak ada Bapak. Pernah
ada orang tua merancangkan anaknya dibuat buntung, gagal? Tidak ada, saudara. Anaknya dibawa arahnya turun, hancur? Tidak ada, saudara. Walaupun anak itu sudah nakal menghabiskan uang bapaknya, saudara lihat, anak yang terhilang, bapaknya tetap welcome loh. Bapaknya nyambut dengan pesta, bukan dengan penghukuman, saudara. Disediain jubah yang terbaik, kasut. Itulah gambaran Yesus sebagai Tuhan. Makanya terima kasih punya Tuhan Yesus, saudara. Hari ini kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, sudah tidak tahu. Saya kalau tidak punya Tuhan Yesus sama firman, habis, saudara. Tidak tahu saya jadi orang apa, saudara. Tapi hari ini saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Saya punya Yesus, saya punya firman. Di tengah saya tidak bisa apa-apa, saya punya Yesus dan firman. Itu sudah lebih dari cukup. Ketika iman saya hidupi dengan perbuatan saya menjadi hidup, saudara. Saya hari ini bisa jadi orang. Saya bisa hidup di bawah Tuhan, berhasil, beruntung hidup saya. Punya keturunan yang diberkati Tuhan. Itu semua karena iman dan perbuatan saya hidupi, saudara. Kalau tanpa ini, saya tidak akan lihat breakthrough. Saya tidak akan lihat banyak pintu yang terbuka. Waduh, waktunya jalan terus. Yuk, lihat. Nah, ini baru gongnya. Ya, saudara percaya hari ini gongnya, yaitu titik baliknya apa? Yuk kita buka. Breakthrough-nya apa titik baliknya? Kalau saudara hari ini yang dibutuhkan, selain iman, percaya, perbuatan, pikiran, perkataan, dan doa. Apa titik baliknya? Semangat, saudara. Mas Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang anggap remeh semangat. Dulu saya pikir semangat tuh ngapain ya, kok Tuhan bilang sanggup menanggung penderitaan. Saudara, ketika iman plus perbuatan tidak disertai semangat, tidak sampai garis akhir. Saya pernah ngalami. Waktu saya melihat keadaan saya sudah tabur, saya ngampuni bisu tuli, punya anak satu. Bisu tuli buta, saya tetap nabur kebenaran. Loh, kok tidak balik-balik ya keadaannya? Kok tambah parah? Lah sudah dilakukan benih firman kok parah, Tuhan tolong. Dan ketika Tuhan bilang gini, nak, semangat. Kalau kamu tidak punya semangat, kamu tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Kenapa? Karena kamu sudah capek. Kekuatanmu habis. Justru ketika saya punya semangat, hari itu saya bilang gini, iya ya, saya akan semangat. Hari ini belum melihat benih kebenaran. Suatu kali benih itu pasti bertumbuh lebat. Saya perlu semangat. Orang yang semangat itu pasti memiliki rasa cinta sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Tidak mungkin tidak. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan berkata gini, Tuhan, sampai akhir aku akan tetap semangat. Hari ini benihku belum terlihat, aku tetap akan tekun menanam benih ladangku. Karena semakin panjang besar ladang yang harus aku tanami, nanti suatu kali orang nanam dipercaya benih 2000 meter sama 1 hektar. Jelas lebih berat nanam benihnya waktu 1 hektar. Tapi nanti waktu menuainya beda. Yang 2000 sama 1 hektar jelas beda, saudara. Saudara akan melihat, nah saudara bersyukur kalau sampai hari ini sudah jalani bertahun-tahun proses. Saudara belum melihat semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saudara mau. Mengucaplah syukur. Berarti saudara orang-orang pilihan. Yakobus 2 ayat 5. Itu orang-orang pilihan ketika hidupmu miskin di hadapan manusia, di hadapan dunia. Saudara juga hari ini kaya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca Yakobus 2 ayat 5. Saudara adalah orang pilihan. Saudara adalah imam. Saudara adalah orang yang pahlawan iman. Saudara adalah orang yang berhak menikmati janji Allah. Saudara baca sendiri nanti ya. Jadi hari ini 3 hal yang saya akan rangkum ya. Orang yang bagaimana yang hari ini semangat. Yuk kita lihat Yesaya 57 ayat 10. Ini titik baliknya, saudara. Yesaya 57 ayat 10. Hari ini kita perlu semangat. Tiap hari iblis datang.
virus takut, semangat. Pasti dapat menanggung penderitaan, konsisten. Hari ini kamu tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kemampuan, tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan pasti akan membalik kenyataan hidup. Gagal akan jadi berhasil. Apa yang hilang itu akan menjadi seperti apa yang kau imani. Rumah tanggamu akan menjadi seperti apa yang kau percaya. Engkau akan dapat melakukan perkara-perkara hanya karena engkau percaya. Oleh perjalananmu yang jauh, ini ya, yang sudah jauh belum dijawab, seperti saya waktu itu, saya bilang gini, Tuhan, jujur saya sudah lowbat Tuhan, saya sudah tidak mau lagi ngadepi rasanya suami punya anak 1, punya anak 2. Harapan saya waktu saya nabur benih kebenaran, saya tidak tegur sama sekali, saya mau taat Tuhan, saya waktu itu taat. Tapi ternyata setelah punya anak 2, harapan saya, suami saya tidak saya tegur, sadar diri, merasa bersalah dan kembali kepada saya. Tapi hasilnya bertolak belakang. Justru yang saya lihat makin terpuruk, saudara. Seolah-olah ketika suami saya punya 2 anak dan wanita tobat ini punya 2 anak dari suami saya laki, suami saya kepingin punya anak laki. Kesombongannya seperti siapa itu? Sarah sama Hagar. Nah, sombongnya dia merasa, dan saya makin dicuekin, saudara. Mereka merasa bahwa mereka semakin bahagia, semakin lengkap dengan kehadiran 2 anak laki. Wanita ini semakin membanggakan diri, semakin disayang suami saya. Yang saya semakin dicuekin. Dan iblis datang dalam hidup saya. Kasihan Delu, habis manis sepah dibuang. Dibuang begitu saja. Awal jujur, daging saya tangkap, saudara. Makin saya bilang saya dibuang, makin kenyataan hidup yang saya lihat, wanita dan suami saya makin menikmati kebahagiaan seperti satu keluarga yang lengkap dengan 2 anak. Tapi ketika Tuhan berkata, kalau engkau tidak punya semangat sampai akhir, Eli, engkau tidak akan pernah menanggung penderitaanmu dan engkau tidak akan dapat apa-apa dari aku. Hari ini konsisten, engkau tetap semangat walaupun iblis berkata, habis manis sepah dibuang, tapi bukan aku. Aku melihat hidupmu sebagai orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Ketika engkau menghadapi kenyataan memang engkau habis manis sepah dibuang, tapi engkau tetap punya semangat karena engkau percaya kepadaku. Disitulah engkau menjadi orang yang kaya di hadapanku. Aku tidak pernah membuang hidupmu. Pada waktunya aku akan membuktikan sebagai Tuhan Allahmu. Aku akan mengangkat hidupmu terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan hidupmu, merendahkanmu. Bahkan orang-orang yang menyakiti hidupmu, aku yang akan balik. Bukan lagi Eli yang dulu habis manis sepah dibuang. Orang-orang yang menyakiti hidupmu yang akan menjadi seperti itu. Wow. Yuk, oleh perjalananmu yang berat, ya engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata. Ini titik baliknya. Hari ini kalau kita sudah letih lesu, kita kebanyakan berkata putus pengharapan, sudah cerai aja, habis manis sepah dibuang. Tuhan bunuh diri, aduh, nggak bisa bayar hutang loh, ada Tuhan. Nah, ada Tuhan, jangan meremehkan Tuhan. Dia bisa buka jalan di laut sekejap. Jangan bunuh diri, jangan lari dari kenyataan. Stay, Tuhan bilang, tinggal nak di dalam proses, semangat. Ada aku yang bisa engkau andalkan di masa-masa engkau tidak punya apa-apa. Aku tahu engkau sudah miskin di hadapanku, tapi engkau senyatanya hari ini menjadi orang yang kaya di hadapanku. Lanjutkan perjalananmu bersama aku. Itu sebabnya tidak ada harapan. Yang pertama, engkau mendapat kekuatan yang baru, sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Hari ini saya rangkum iman plus perbuatan plus semangat, itu yang akan melihat breakthrough.
mujizat spektakuler, saudara akan diangkat Tuhan, berhasil, beruntung, naik jadi kepala, pasti saudara. Garansi, pasti. Tidak mungkin tidak. Waktu saya membuktikan hidup saya semangat di tengah keadaan saya habis manis sepadi buang, itu intimidasi iblis yang paling kuat dalam hidup saya. Di situ saya membuktikan kebesaran Tuhan. Hari ini saya tidak mati saudara. Saya justru diangkat orang. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, saya cuma ibu rumah tangga yang sederhana yang dipilih Tuhan. Hanya karena Tuhan lihat saya percaya. Saya menghidupi firman yang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya rasa percaya yang terlalu besar atas Tuhan saya. Dan firmannya, itu yang membuat breakthrough dalam hidup saya terjadi. Saudara dan saya hari ini, Tuhan mau breakthrough itu juga terjadi atas hidupmu, keuanganmu, rumah tanggamu, semua masa depan anak-anakmu, breakthrough semuanya. Yuk, 3 hal, tetap berharap ya. Ini gong titik baliknya. Titik balik di mana pada waktu saudara semuanya makin kacau, tetap berharap. Karena apa? Karena pada akhirnya hasil itu tidak akan mengecewakan. Yang kedua, tetap kuat. Karena sementara saudara menantikan Tuhan, saudara akan menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Yang ketiga, tidak menjadi lemah. 3T, tetap berharap, tetap kuat, tidak menjadi lemah. Orang tidak menjadi lemah karena apa yang ditabur suatu kali akan dituai. Jadi jangan lemah. Hari ini engkau sudah nabur, aduh, sudah perkataan, sudah doa, sudah pikiran, sudah percaya, kok masih gini, masih jadi habis manis sepadi buang, keuanganku makin kacau balau. Oh, semangat. Tetap semangat. Karena kita tidak tahu titik balikmu bisa sejam lagi, bisa 2 jam lagi, bisa 1 hari, bisa juga seperti saya. Tapi tidak usah takut. Semakin saudara panjang perjalanannya, semakin banyak berkat Tuhan yang akan Tuhan percayakan. Semakin banyak kepercayaan seperti saya. Saya menikmati kepercayaan Tuhan hari ini, kaget-kaget. Berkatnya, kaget-kaget saudara. Prosesnya, oh jelas kaget-kaget. Makanya tidak ada hasil tanpa proses. 3 hal yang saya akan bahas, yuk waktunya jalan terus. Bagaimana Bu Eli tetap berharap? Yuk kita lihat Mazmur ya, 3T, ingat ya. Jadi gampang diingatkan. P3, D, dan S. PES. Ya, 3-nya diganti E aja. PES. P3, D, dan S. Apa itu? Percaya, perkatakan, pikiran, D-nya doa, ya. S-nya semangat. PES, ya. 3-nya diganti E. Yuk baca Mazmur 3:3. Jadi semangat itu 3, nanti saya bahas. T, tetap berharap, ya. Tetap kuat. Jangan tidak menjadi lemah. Mazmur 3:3 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap. Lihat ya, akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kenapa kalau kita berharap itu hasilnya tidak akan mengecewakan? Makanya semangat aja. Hari ini belum lihat, besok berharap. Besok berharap. Kenapa? 3 hal. Karena Tuhan itu, Mazmur 3:3, melepaskan saudara pasti dari maut. Tidak akan mengecewakan. Kalaupun sampai seperti Rasul Paulus, dia tetap duri dalam daging, tapi tetap Tuhan melepaskan dari maut. Yang kedua, Tuhan melepaskan kita pada masa kelaparan. Hari ini semua orang pada kelaparan, ya, bukan hanya kelaparan makanan, tapi kelaparan akan hubungan rumah tangga, kelaparan akan keuangan karena saudara butuh uang untuk bayar hutang, butuh uang untuk biaya hidup. Saudara, banyak orang kelaparan hari-hari ini seluruh dunia. Tapi yang pasti Tuhan berjanji, nak, tetaplah berharap, kamu tidak akan kecewa nanti hasilnya. Karena aku sendiri yang berjanji lewat firmanku bahwa aku melepaskan orang yang berharap itu pada masa-masa kelaparan. Yang ketiga, Tuhan adalah penolong dan perisai saudara pada waktu keadaanmu makin kacau balau. 3 hal ini membuat saudara semangat, berharap aja. Hari ini belum lihat, iya ya, besok, yes.
Pokoknya aku mau tahu bahwa percaya, perkataan, pikiran, doa, semangat berharap. Aku tetap berharap karena Tuhan sudah berjanji melepaskan aku dari maut. Banyak orang yang paling takut mati, kenapa? Karena mereka tidak tahu kemana. Tapi buat saudara dan saya, kalaupun sampai mati, visa hidupmu habis, tak usah takut. Mati ya matilah, saudara mau lepas dari maut. Tidak selamanya jadi debu, selamanya tidak. Debunya nanti dibangkitkan jadi roh, jadi manusia roh. Nanti kita hidup selamanya bahagia sama Yesus. Makanya tenang saudara. Mati ya sudah, kalau sudah waktunya mati, tidak usah panik saudara. Sudahlah, kita mati itu cuma perubahan alam roh dari dunia ke alam surga nantinya ya. Dari apa? Tubuh fisik daging menjadi tubuh roh. Itu aja. Jadi bukan hal yang horor. Bukan menakutkan kematian, itu cuma perubahan. Katakan, kematian itu cuma perubahan. Itu buat orang benar loh ya. Tapi kalau orang hidup dalam dosa, kematian itu mengerikan. Maut selama-lamanya ya. Yuk, yang kedua, tetap kuat. Jadi ada Tuhan berjanji sebagai penolong. Jadi waktu saya merasa bahwa iblis bilang gini, habis manis cepat dibuang, kamu makin dicueki. Tapi Tuhan tetap menolong, menjagai sebagai perisai hidup saya dan anak-anak saya. Saya makin dicuekin, tapi bukan buat Tuhan. Tuhan makin jagai saya. Tuhan makin jagai anak-anak saya. Tuhan jadi penolong. Itulah janji Tuhan. Yang kedua, tetap kuat. Saya cepat ya saudara, waktunya jalan terus ya. Yesaya 51 ayat 15 sampai 16, tetap kuat ya. Yesaya, saya sudah share ini beberapa hari yang lalu ayat ini. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Hari ini pandemi ini salah satunya gelombangnya ribut. Itu karena kita tahu bahwa Tuhan juga mengizinkan semua ini. Kenapa belum berlalu? Seluruh dunia lagi diharu birukan. Gelombang-gelombangnya buat kita manusia panik, ribut hari-hari ini. Tapi lihat, Tuhan semesta alam namanya, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Wow, keren saudara. Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Kita sebagai umat Tuhan hari ini, firman ini meneguhkan ya. Lihat ayat 22-nya ya. Lanjut 51 ke 22-nya. Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil daripada tanganmu piala yang isinya memusingkan. Hari ini banyak orang pusing 7 keliling, bayar hutang. Lihat suami yang makin menjadi-jadi, habis manis cepat dibuang. Ada banyak ibu-ibu yang hari ini mengalami seperti itu. Tapi firman ini menjadi kekuatan. Tetap semangat, tetap kuat. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Kalau iblis bilang manis cepat dibuang, habis manis cepat dibuang, engkau keset, hidupmu bahkan hancur, engkau pasti terpuruk, engkau pasti dipenjara dan sebagainya. Hari ini percayalah, datang dengan firman, saudara balik semuanya. Enggak, Allahku akan mencukupkan kebutuhanku. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Ketika aku hancur hati, Tuhan akan membuka tangannya buat orang-orang yang hancur hati, tidak pernah dipandang hina. Walaupun aku sebagai orang yang berdosa di masa lalu, ketika aku diberkati, aku lupa Tuhan. Tapi Tuhan ketika aku datang dengan hancur hati, Tuhan selalu membuka tangannya. Itu firman. Itu kekuatan saudara. Yang kedua, Tuhan menyembunyikan kita di dalam naungan tangannya. Pasti aman. Tangan ini kuat, bukan tangan saudara. Kalau dia bilang, aku menyembunyikan engkau sebagai umatku di dalam naungan tanganku yang kuat, siapa yang bisa mengusik hidupmu? Aman. Aman. Saya walaupun dicuekin, kelihatan mereka berbahagia, saya aman dengan anak-anak. Bahkan suami saya juga aman saudara. Itu sebabnya yuk jadi anak Tuhan, semangat, semangat, semangat. Yang ketiga, kenapa? Karena Tuhan ambil alih. Itu tadi ayat 22. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala yang isinya memusingkan. Tuhan ambil alih. Jangan dipegangi terus, pusing, cari jalan keluar sendiri. Lah saudara ini punya penolong yang luar biasa, kok bingung cari paranormal. Bingung. Kemarin ada seorang ibu, Bu,
aku dosa, saya kena panik, saya ke paranormal. Aduh Bu, jangan, sudah bayar harganya nanti mahal. Sudahlah, Ibu punya penolong yang jitu, yang ciamik, tidak ada tandingannya. Itu loh, Tuhan itu loh mau ambil alih. Kalau saudara angkat tangan, dia itu ambil alih piala yang memusingkan. Tapi seringkali saudara ragu, dipusingi, dipikiri terus, tambah pusing, akhirnya bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, error. Kalau tidak error, kanker, saudara. Itu virus iblis bahayanya. Makanya hari ini sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang, nak, aku itu loh sudah taruh firman, sudahlah kamu hari ini semangat aja. Dibilang apapun keadaan, semangat. Aku itu sudah bilang, tanganku ini loh, dalam naungan tanganku yang kuat, kamu aman. Yang ketiga apa Tuhan bilang ini, nak, aku ambil alih perkaramu yang memusingkan, jadi aku yang memperjuangkan. Firman Tuhan berkata, aku memperjuangkan perkaramu. Masalahmu jadi masalahku. Katakan, masalahku Tuhan jadi masalahmu. Ambil alih, angkat tangan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Tangkap saudara. Hari ini kita semua ndak ada yang lobet lagi loh ya. Saya sudah kasih tipnya ini. Saudara bisa praktek, ndak butuh modal. Gampang. Makanya makin banyak baca firman, saudara akan makin banyak firman yang bisa untuk memutar balik semua virus iblis ketakutan. Banyak kata-kata di firman yang saudara ketika saudara diejek sama iblis, diintimidasi, tidak berguna, hidupmu hancur. Saudara mulai sadar, ada firman di dalam mulut. Aku aman di dalam naungan tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan ambil alih yang memusingkan. Saudara kuat gak? Semangat. Yang terakhir, yuk. Waktunya ya, terus tidak menjadi lemah ya. Ayatnya di Galatia 6:9 itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita itu akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jadi kalau hari ini sudah nabur ke benih kebenaran, imannya benar, perbuatannya benar, sudah praktek, tapi pada waktu keadaan semakin kacau balau, saudara tidak punya semangat, berarti saudara mulai lemah. Akibatnya apa? Saudara tidak menuai. Firman berkata, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu artinya semangat. Semangat itu ada di dalamnya 3. Pengharapan, tetap kuat, tidak menjadi lemah. Jadi kalau iblis bisa mencuri engkau lemah, maka engkau tidak akan menuai. Firman Tuhan berbicara seperti itu. Hari ini alangkah ruginya, sudah 2/3 perjalanan. Saya bilang sama ibu ini, Bu, sudah 2/3 loh perjalanan prosesmu. Masa 1/3 kamu mau anguskan, kamu pakai jasa paranormal. Nggak sayang benih-benih 2/3mu, nggak kamu tuai. Lah sayang toh Bu, lah sudah 2/3 proses hidupmu sudah benar. Hanya karena faktamu makin kacau balau, lah ibu kok saat itu pakai jasanya paranormal, lah kan sia-sia. 2/3-nya harusnya dituai, enggak dituai. Ayo Bu, jangan, sayang. Itu yang saudara harus lakukan. Lihat apa yang saudara lakukan kalau tidak menjadi lemah. 2 Korintus 4 ayat 8-11. Ini ayat yang favorit ya. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Kalau iblis sudah bilang, kamu lo sudah terhimpit, ini lo ada penawaran, kamu mau diambil istrinya orang, sudahlah tukar tambah, lihat ya, padahal sudah 2/3 menderita, sudahlah gugat cerai aja, jangan ibu-ibu, ayo ke paranormal, jangan ibu-ibu, yang sudah setia, ya nabur waktu masa krisis, waktu masa susah, tapi saudara tetap setia nabur ke benih kebenaran, keuanganmu makin kacau, hutangmu terlihat makin besar, yuk sabar, jangan menjadi lemah, semangat, karena nanti 2/3 itu akan kita tuai. Jangan terus ditawari investasi, tipu sana tipu sini, ya wis untuk Tuhan ngertilah, sementara hanya untuk perut saya, anak-anak saya gimana Tuhan, saya tak kompromi dikit-dikit ya Tuhan. Tuhan maha tahu demi kepentingan keluarga saya, bukan demi saya. Oh, itu salah besar saudara. Hari ini jangan menjual imanmu, meremehkan Tuhan tidak sanggup pelihara hidupmu. Saudara terlalu menghina Tuhan.
Kalau hanya untuk urusan kepentingan perut, kepentingan harga diri, saudara rela berkompromi dosa, saudara pikir Tuhan tidak sanggup pelihara hidupmu. Saudara menghina Tuhan, itu melecehkan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 8 kalau tidak salah, ayat 9. Itu mempermainkan Tuhan. Jangan main-main, Tuhan sakit hati loh. Nah, aku ini bapakmu yang mengasihi engkau. Kamu loh kok bisa tega jual bapakmu yang kaya ini hanya untuk urusan kamu bisa bayar hutang. Kamu hanya untuk urusan perut, harga dirimu. Tidak perlu saudara. Hari ini yuk kita lihat 2 Korintus 4 ayat 8-9. Walaupun sudah tertindas makin kacau balau. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu sebabnya hari ini siapa yang lagi ngalami ditindas, yang sudah terjepit, yang sudah kehabisan akal putus asa, yang sudah dijadikan keset dianiaya, saudara merasa ditinggal sendiri, habis manis sempat dibuang, dan saudara merasa dihempaskan. Hari ini waktunya saudara tetap semangat, jangan menjadi lemah. Kenapa? Yang pertama, kalau orang ditindas tidak terjepit, itu berarti Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Orang kalau ditindas tidak terjepit, di titik tertentu ada kehadiran Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Yang kedua, habis akal tidak putus asa. Kenapa? Karena ada kehadiran pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Makanya jangan putus asa. Dia on time kok. Yang ketiga, kenapa dianiaya tidak ditinggalkan? Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Dianiaya tidak akan pernah ditinggalkan karena dia hadir. Penyertaan Tuhan itu sempurna, tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kenapa dihempaskan tidak binasa? Karena dia hadir sebagai sang juru selamat. Itu sebabnya hari ini jangan menjadi lemah. Kalau iblis mulai mendatang dengan fakta yang hancur-hancuran kacau balau, katakan, iblis, Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Tuhan itu pasti pertolongannya tidak pernah berlambat. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia sang juru selamat. Nyanyi aja. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Waktu kita menghayati kehadiran Tuhan, saudara jangan menikmati kehadiran hutang, kehadiran wanita tobat, kehadiran mertuamu, penfitnah dan sebagainya. Saudara tidak akan lihat keindahan. Lagu ini berkata, arti kehadiranmu Tuhan, akan melihat sesuatu yang indah saudara. Hari ini saya sudah selesai, ternyata waktunya cukup. Tuhan luar biasa ya. Setengahnya tadi kayak jet speed F1 ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Hari ini saya sudah bisa memberikan apa yang jadi pesan hatinya Tuhan. Yuk, kita semua tidak boleh lobet ya. Semuanya loh punya semangat. Apa yang dihafalkan pets ya, diingat-ingat pets. Percaya, perkataan, pikiran, doa, dan perbuatannya disertai dengan semangat. Semangat tetap berharap, tetap kuat, jangan menjadi lemah. Tetap berharap karena kita sudah dijamin keselamatan. Ya, kita percaya hari ini hidupmu sudah dijamin keselamatan, tidak akan mengecewakan. Saudara akan dipelihara kok. Saya bahasa kelaparan dan saudara akan melihat Tuhan itu penolong perisai. Tuhan sudah taruh firman-Nya, tetap kuat. Dia sudah menyembunyikan dalam naungan tangannya yang kuat, dan dia sudah ambil alih perkara saudara. Dia akan perjuangkan. Yang terakhir tadi, tidak menjadi lemah. Diingat-ingat lagunya ya. Kalau mulai lemah nyanyi, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Nyanyi saudara. Jangan terus gimana hutangku, gimana suamiku. Jangan gitu saudara. Ya, jangan terus nyanyinya yang gimana terus. Kita lo punya kuasa.
Pujian itu ngandung kuasa, saudara. Waktu saudara nyanyi, dia buka jalan saat tiada jalan. Malaikat surga, Tuhan di surga, dengar saudara. Oh, walaupun tidak ada jalan, yang dinyanyikan bukan nyanyi gimana hutangku, gimana suamiku, bukan itu. Itu nanti saudara akan ngalami bencana. Tapi waktu saudara ngomong, dia buka jalan saat tiada jalan, denger itu surga sama Tuhan. Waduh, Eli, Santi, siapa ini yang bergabung? Coba kirim jalan cepat, buka jalannya, belah laut. Ayo malaikat belah laut sekarang juga. Itu yang harus saudara lakukan. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara nyanyi, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Ini lagu yang menguatkan saya selama proses. Waktu iblis datang dengan intimidasi, saya sampai bisa nyanyi lagunya, saudara. Takkan pernah terlelap kau menjagaku, kaulah segalanya yang ku perlu di dalam hidupku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, malaikat hari ini. Ketika engkau melakukan itu, malaikat surga tidak tahan, iblis juga tidak tahan, dia akan lari, saudara. Waktunya waktu Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik. Yuk jadilah orang yang stabil, jangan labil. Labil tidak dapat apa-apa, ya. Juru selamat itu tetap ada, mati pun tetap selamat, karena saudara sudah jadi orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom, saya yang akan khotbah, ya. Judulnya aja sudah menarik, layangan putus. Wah, ini saya tidak pernah lihat sinetronnya, saya masih bingung waktu dikasih tema layangan putus. Saya tanya kanan kiri itu cerita gimana, tapi saya minta hikmat Tuhan saja. Saya tahu Tuhan kasih saya hikmat. Besok ada kesaksian yang luar biasa juga, ya. Ibu ini salah satunya sudah mulai menyiapkan buku Der Pelakor, keren ya, Der Pelakor. Wah, ayo besok gabung, ya. Tuhan Yesus memberkati, ajak jiwa-jiwa. Kita mau kaya akan firman. Siapkan waktumu untuk ikut terus mengenal Tuhan dengan benar. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pets. Kami akan menjalankan ini dalam hidup kami. Kami tahu ini tuntunan Tuhan untuk kami bisa berperang. Karena akhir zaman ini adalah waktunya peperangan itu terjadi. Tapi bukan memerangi manusia, tapi memerangi bagaimana tipu daya iblis yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan kami. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, mengalami masalah keuangan diberkati, berkati bangsa negara kami, lalukan virus pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biarlah kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tangan saudara, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati semuanya, God bless, sampai ketemu besok.